Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Khairun Nisa, Nur Hatiyah, Bima Melati, Yinayanti, dan saya sendiri Siti Sa'adiyah. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang model pendekatan, strategi, dan metode dalam pembelajaran. Dosen pembimbing Miftahul Jannah MPD. A. Pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pengajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Jadi di sini model pembelajaran adalah prosedur atau pola sistematis yang digunakan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pembelajaran, yang mana di dalamnya terdapat strategi teknik, metode bahan, media, dan alat. Perbedaan model, pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam perorganisasian pengalaman belajar untuk mencapai tujuan. Yang kedua, pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran menjelaskan bagaimana proses seorang guru mengajar dan bagaimana proses seorang peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah suatu cara yang digunakan guru melaksanakan rencana dalam meraih tujuan pembelajaran dalam bentuk aktivitas nyata atau bersifat praktik. Jika strategi pembelajaran masih bersifat konseptual, maka metode pembelajaran tersebut sudah dapat diterapkan dan dalam praktek. C. Klasifikasi strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran berdasarkan penekanan komponen dalam program pengajaran, yaitu strategi pembelajaran yang berpusat pada pengajar. Strategi ini merupakan strategi yang paling tua, disebut juga pembelajaran tradisional. Pengajar berlaku sebagai sumber informasi yang mempunyai posisi sangat dominan. Strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Strategi ini disebut juga student-centered strategies. Peserta didik bukan objek pendidikan karena sebagai manusia ia adalah subjek dalam modalitas. Dalam proses pembelajaran, peserta didik berusaha secara aktif untuk mengembangkan dirinya di bawah bimbingan pengajar, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik. Strategi pembelajaran yang berpusat pada materi pengajaran. Strategi ini disebut juga material-centered strategies. Strategi ini berkembang seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang disertai arus globalisasi yang berakibat pengajar tidak lagi menjadi satu-satunya informasi. Karena banyaknya media yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi seperti melalui media cetak dan elektronik. Strategi pembelajaran berdasarkan kegiatan pengolahan pesan atau materi, yaitu strategi pembelajaran ekspositoris. Strategi ini merupakan strategi berbentuk penguraian, baik berupa bahan tertulis maupun penjelasan atau penyajian verbal. Dalam hal ini, pengajar berperan sangat dominan, sedangkan peserta didik berperan sangat pasif. Strategi pembelajaran heuristik atau koreostik. Dalam strategi ini, peserta didik diberi kesempatan untuk berperan dominan atau aktif dalam proses pembelajaran. Strategi ini menyiasati agar aspek-aspek dari komponen-komponen pembentuk sistem instruksional mengarah kepada peserta didik. D. Strategi pembelajaran berdasarkan cara pengolahan atau memproses pesan atau materi. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran deduksi. Dalam strategi pembelajaran deduksi, pesan yang diolah dimulai dari hal umum menuju kepada hal yang khusus, dari hal yang abstrak kepada hal yang nyata, dari konsep yang abstrak kepada contoh yang konkret, dari sebuah premis menuju kesimpulan yang logis. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran induksi.
Strategi pembelajaran induksi adalah pengolahan pesan yang dimulai dari hal-hal yang bersifat individual menuju generalisasi dan pengalaman-pengalaman empiris yang individual menuju kepada konsep yang bersifat umum. Strategi pembelajaran berdasarkan cara memproses penemuan, yaitu strategi ekspositoris. Seperti yang telah dikemukakan di atas, strategi pembelajaran ini merupakan strategi berbentuk penguraian yang dapat berupa bahan tertulis atau penjelasan atau presentasi. Yang kedua, strategi penemuan atau discovery, yaitu proses mental peserta didik yang mampu mengasimilasikan sebuah konsep atau prinsip. Yang dimaksud dalam proses mental tersebut antara lain mengamati, mencerna, mengerti, menggolong-golongkan, menduga atau memperkirakan, menjelaskan, mengukur, dan membuat kesimpulan. Alhamdulillah, sekian presentasi kami hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.